Ini saya bukan berbicara di Indonesia saja ya, tapi di dunia ya. Kenapa hari ini misalnya kita memandang sebuah penyakit infeksi yang sebenarnya angka kesembuhan kita meskipun terjangkit dan kita bisa sembuh itu angkanya sangat tinggi sekali untuk sembuh mayoritas ya. Saya nggak bisa sebutkan angkanya, nanti diprotes saya ya, tapi intinya adalah 90% ke atas lebih gitu ya. Artinya sebagian besar adalah memang pasti akan sembuh dari sebuah kesakitan itu. Tapi ketimbang kita mencoba untuk menjadi tuan rumah yang buruk bagi pada sebuah kesakitan yang merubahlah perilaku kita, tapi yang kita lakukan adalah justru kita berusaha untuk berlari dari keterjangkitan tersebut gitu, dengan memakai satu indikator yang indikatornya sendiri memiliki tingkat akurasi yang sebenarnya masih dipertanyakan. Nah, hal inilah makanya yang kenapa saya katakan menyalahkan masyarakat untuk sebuah kebijakan bukanlah hal yang bijaksana. Kita harus kembali lagi kepada kebijakannya tersebut yang perlu dievaluasi. Karena kalau kita berbicara disiplin, mau sampai kapan kita di dunia gitu, masyarakat dunia itu bisa disiplin. Kalau kita lihat orang yang merokok, terutama pria di Indonesia, orang yang menyalahgunakan atau ketergantungan obat, terutama orang yang umurnya 40 tahun ke atas, ya. Orang yang rajin olahraga sama yang tidak berolahraga. Lalu orang yang memiliki komposisi tubuh yang ideal dan tidak ideal. Orang yang makan sayur, makan buah, makan yang alami ketimbang daripada makan makanan yang olahan. Dan juga orang yang kelebihan konsumsi gulanya sama yang justru makan gulanya atau karbohidratnya rendah. Kira-kira banyakan mana, Des? Banyakan yang ngerokok apa banyakan yang tidak ngerokok? Banyak yang ngerokok. Banyakan yang ngerokok buat pria. Banyakan yang ketergantungan obat buat orang yang usianya di atas 30-40 tahun atau yang tidak menggunakan obat? Banyak yang menggunakan. Yang menggunakan obat. Banyakan yang rajin olahraga atau yang tidak rajin olahraga? Nggak rajin. Nggak rajin olahraga. Jadi poinnya di sini kalau kita bilang jawabannya adalah saya harus mendisiplinkan rakyat saya, maka otomatis kalau saya bisa mewajibkan orang untuk diam di rumah, bisa mewajibkan orang untuk harus cuci tangan, maka saya pun bisa gak mewajibkan orang untuk harus olahraga. Bisa gak kita mewajibkan orang untuk tidak merokok? Bisa gak kita mewajibkan orang untuk makan sayur? Bisa gak kita mewajibkan orang untuk tidak mengkonsumsikan gula yang berlebihan dan seterusnya? Nah, hal itu kenapa kita tidak bisa wajibkan mereka untuk melakukan hal-hal ini, termasuk tidak boleh merokok, karena apa? Karena kembali lagi kita semua sudah dewasa, teman-teman. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Itu yang disebut yang namanya hak asasi dalam hal memilih jalan sehatnya.